Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang negosiasi, bersepakat dengan negosiasi. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Materi bersepakat melalui negosiasi. Materi yang akan dibahas: 1. Pengajuan, penawaran, dan penutupan dalam teks negosiasi. 2. Penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. 3. Isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks negosiasi. 4. Penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Pengajuan, penawaran, dan penutupan dalam teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi lainnya. Negosiasi dibedakan menurut 1. Situasi, di antaranya 1. Negosiasi formal, 2. Negosiasi informal, 2. Untung rugi, meliputi 1. Negosiasi kolaborasi, 2. Negosiasi dominasi, 3. Negosiasi akomodasi, dan yang terakhir negosiasi menghindari konflik. Ciri-ciri teks negosiasi: adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak, adanya pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Keterampilan berbahasa meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Berbicara efektif meliputi mengawali pembicaraan, langsung ke isi pembicaraan. Negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Prasyarat organis. 1. Pengaturan nafas. 2. Pengaturan suara. 3. Pengaturan tubuh. Prasyarat bahasa. Dinamika bicara, ritme suara, dan diksi. Penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana. Negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Membuat suasana menjadi santai. 2. Melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. 3. Berbicara dengan santun. 4. Menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. 5. Mengambil kesimpulan secara tepat. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan negosiator. 1. Penampilan. 2. Sikap. 3. Cara bicara. 4. Wawasan. 5. Gaya bahasa. Langkah menyampaikan pendapat dan komentar. 1. Pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. 2. Pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. 3. Pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. 4. Pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. 5. Pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. 6. Pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 7. Pendapat dan komentar disertai bukti atau fakta.
Dan yang terakhir adalah menghindari tuturan yang mengandung ejekan, baik langsung maupun tidak langsung. Kesantunan dalam bernegosiasi. Sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Sopan santun sangat diperlukan dalam memenangi negosiasi. Berikut beberapa perilaku santun dalam bernegosiasi. A. Sabar. B. Tidak memperhatikan rasa jemu. C. Tidak bicara terus-menerus. D. Tidak membicarakan diri sendiri. E. Tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi. F. Tidak menggunakan bahasa daerah. G. Fokus terhadap topik penting. H. Tidak merasa diri paling benar. Langkah menyampaikan pujian dalam negosiasi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator menggunakan kata yang sopan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasi. Akan tetapi, terlalu sering memuji juga tidak baik dalam suatu negosiasi. Faktor penentu keberhasilan negosiasi. Kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesepakatan yang dicapai mampu memengaruhi pihak lain. 4. Alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Pola penyajian teks negosiasi. Negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan. Negosiator berperan penting dalam melakukan negosiasi lisan. Negosiasi tulis. Negosiasi tulis merupakan bentuk negosiasi dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Negosiasi tulis berguna untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis, baik proposal maupun surat. Struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi. 1. Orientasi. Orientasi merupakan pembuka dalam teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam perkenalan dan sapaan. 2. Pengajuan. Negosiator menyampaikan maksud atau tujuan bernegosiasi. 3. Penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. 4. Persetujuan. Proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan atau hasil penawaran kedua pihak atau negosiator. Dan yang terakhir, penutup. Proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Unsur-unsur dalam teks negosiasi berupa surat penawaran. Meliputi 1. Kepala surat. 2. Tempat dan tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Hal atau perihal. 5. Lampiran. 6. Alamat surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. Dan yang terakhir, nama pengirim dan tanda tangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.